Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Mahesa Ardi Wirawan di channel gua yang kali ini kita sedang berada di Bali, di sebuah museum mobil, tempat mobil-mobil klasik Indonesia berkumpul. Ini adalah kebun vintage Cars Bali. Selain wisata alam, teman-teman mumpung lagi di Bali bisa mengunjungi kebun vintage Cars Bali yang berada di daerah Denpasar ini. Buat teman-teman yang suka otomotif pasti cocok banget untuk liburan bawa keluarga ke sini. Di sini tempatnya family friendly juga. Jadi teman-teman kalau ke sini parkirnya nggak bisa di dalam ya, parkirnya harus di sebelah sana. Parkir di situ, baru kemudian balik lagi ke sini. Masuk ke dalam, bayar tiket 25.000. Jangan lupa cuci tangan, cek peduli lindungi. Ini adalah kebun vintage Cars Bali yang berada di sekitaran Denpasar, di sebelah timur dari kota Denpasar, dengan tiket 25.000 pada saat weekend per orang. Kita bisa melihat koleksi-koleksi mobil-mobil klasik yang ada di Indonesia. Di sini kita sedang berada di hall untuk mobil-mobil Amerika. Mobil tahun 50-an, ada Ford, ada DeSoto, ada Chevrolet, ada Dodge. Sangat dalam kondisi yang sangat terawat ya. Beberapa catnya rata-rata masih pada bagus, bannya juga masih pada bagus. Untuk kelengkapan eksterior interiornya lumayan bagus ini. Chevrolet Bel Air ini lumayan legendaris juga di Hollywood. Gue nggak begitu tahu kalau generasi yang mobil Amerika ini, gue belum begitu ngikutin. Ini ada Opel Capitan, ada Mercy Tiger juga dengan headlamp American style. Banyak Dodge, Ford, Cadillac. Cadillac gede banget bentuknya, gede banget mobilnya Cadillac. Ini kalau di Indonesia ini segede limusin kali ya, panjang banget. Ada Pontiac Starshift, bentuknya mirip sama Chevrolet Bel Air, 4 pintu tapi frameless ya pintunya. Ini deretan Mercy tua. Wah, ini kemudian ada Cadillac lagi nih. Cadillac cakep banget ini, bentuknya kotak gini. Ban belakangnya kayak masuk ke dalam. Kemudian ada Volvo limousine, koleksi dari teman-teman Volvo 960. Ini yang dipakai buat ke KTT kayaknya. Ada juga W111 yang limusin. Ini panjang juga, jendelanya ada 4 di samping, pintunya ada 3 di samping. Wow, nice. Ini koleksi Mercy ini W115, W116, W123, W126. Ada VW kodok limusin juga di sini. Ada VW kodok limusin juga di sini. Dan di sini ada Morris Minor yang biasa dipakai oleh oleh sidul anak sekolahan ya. Oplet sidul. Satu section untuk di kebun vintage Car Bali di section tahun 50-60-an. Kita lanjut lagi sebelah sana. Di sini kesannya kayak festival ya, kayak festival mobil antik lagi pada ngumpul, pada nongkrong. Ini ada Chevrolet lagi nih, Chevrolet Bel Air tahun 59. Lebar banget mobil ini, kayak 2 meter lebih dah. Ada sayapnya di belakang.
Ini era-era dulu Amerika lepas dari zaman perang Space Age ya bidangnya. Lepas dari zaman perang dunia, kemudian dia lagi ngejar untuk perjalanan ke bulan. Jadi mobilnya stylenya style banyak rocket ship gitu, banyak sayap-sayap. Ini Mazda 808, ini harusnya mesin rotari nih ya. Ini harus pakai mesin rotari kalau nggak salah. Jarang-jarang nemu begini masih mulus. Ini ada New York taxi cab style nih, Bel Air New York yellow cab ya. Another Bel Air convertible tahun 1960 lagi, cakep banget. Ini suasananya kayak lagi kontes mobil. Wih, ada Toyota Crown. Terus ada Honda Accord 81. Crownnya bagus banget ya. Ini di Indonesia sebenarnya banyak Crown ini zaman dulu nih, terus banyak yang kalah sama karat nih Crown kayak gini nih. Padahal bentuknya ganteng banget ini. Ini ada Mercy Ponton, lucu ya. Nah, ini ada Morris Minor yang versi sedannya dan versi cabriolet yang bukaan. Ini sebenarnya mobilnya si Dul anak sekolahan, opletnya itu sebenarnya aslinya bentuknya sedan kayak gini, mirip-mirip sama VW Kodok. Tapi ada yang dibikin versi mini, versi apa namanya, wagonnya dengan wooden cap di belakang. Ini mukanya beda yang ini ya, lampunya di bawah semua. Tahun 51 sama tahun 53. Ini mobil bikinan Inggris, abangnya Morris Mininya Mr. Bean. VW Kodok kita udah sering lihat. Di sini ada kapal juga, ada perahu-perahu. Karena ini di Bali, jadi bawahnya pasir pantai, pasir putih. Di belakang ini ada mobil kancil ya, dulu sempat jadi angkutan umum di Jakarta selama beberapa tahun. Body fiberglass. Kalau nggak salah ini dulu karya anak bangsa juga nih judulnya. Dipakai buat gantiin bajai. Sebenarnya bentuknya antik juga ya. Unik juga, body fiberglass, rangka besi, roda 4. Nggak kayak bajai yang cuma roda 3. Di sini bentuk bodinya juga lebih streamline. Masih banyak yang bisa diimprove dari sini. Coba kita lihat lebih detail ke dalam. Iya betul, ini adalah mobil kancil. Jendelanya pakai terpal, pakai plastik. Door trimnya simple. PT Induro International Composite Body Manufacturing. PT Induro International masih buka nggak ya? Jelasnya gue nggak tahu di berapa cc. Kalau nggak salah 300 cc nih, kalau nggak salah mesin ini. Kancil ini. Oke, segitu. Nah, di sini kayaknya Morris Minor lagi. Oke, lanjut. Ini vibe-nya bagus banget ya. Dapat banget suasananya. Adem, di atasnya pakai paranet. Jadinya nggak terlalu panas. Untuk mobil juga efeknya bagus. Nggak terlalu merusak cat ya. Kalau hujan segala paling tinggal ngelapin doang. Terus ini ada dibikin kayak stage gitu ya atapnya. Nice. Kebun Vintage Cars Bali.
Lanjut, di sini ada mobil Colt T120 Deluxe Neptune 86. Neptune ini kode mesinnya Mitsubishi. Nih ada generasi selanjutnya Colt T120. Ini karoseri by Adi Putro. Masih pada cakep-cakep bentuknya. Ada 3 unit. Masih gak ada ganteng-ganteng, bodinya lurus. Ini stylenya agak jangkung gitu. Kayaknya cocok juga sih kalau dibikin mobil off-road ya. Suspensinya agak tinggi gini, kasih ban kasar. Tenaganya kayak harusnya cukup ya buat ini, buat jalan-jalan kampung-kampung, masuk jalan-jalan pedesaan. Kita lihat di dalamnya, interiornya masih pada bagus-bagus. Nice. Tutup lagi. Kemudian di belakang ada truk Chevrolet pemadam kebakaran. Dodge 6400 judulnya. Ada tangki air di belakang. Sisanya sasis biasa. Yang ini kalau nggak salah Dodge apa ya? Power Wagon nih mungkin ya namanya ya. Yang biasa buat angkut alat-alat berat. Tahun 50-an, 60-an ini. Oke, kita lanjut ke section berikutnya, tuh ada mobil-mobil perang kayaknya. Section berikutnya mobil-mobil militer. Di sini mobil warnanya hijau semua. Ini ada Jeep perang Rusia. Mobil Rusia itu terkenal sangat kuat. Bodinya sangat keras, mesinnya sangat bertenaga, mesin diesel. Ini UAZ. Namanya UAZ. Mobil Rusia 4-wheel drive. Ini Jeepnya Rusia. Kemudian ini adalah Jeep utility. Ini kalau nggak salah dulu dipakai di perang Vietnam ya. Di perang Vietnam. Ini kelanjutannya dari Jeep Willys. Kalau Jeep Willys itu basicnya waktu perang dunia kedua kan. Nah, setelah perang dunia kedua, Amerika perang lagi sama Vietnam, yang diturunin mobil-mobil ini. Tapi terjadi masalah karena mobil ini kalau diajak off-road sering nyelam karena suspensionnya sudah menggunakan independent double wishbone seperti kita lihat di bawah ini. Kelihatan nggak ya? Beda sama Jeep Willys yang masih pakai rigid axle kayak yang dipakai di UAZ ini. Jadi kalau bannya nyelam satu udah selesai. Terus ini ada lagi Steyr-Puch Haflinger. Ini mobil kecil ya, kecil banget ya mobil. Steyr-Puch ini kecil banget, lebih kecil daripada Suzuki Carry. Di sini pakai ban biasa, tapi harusnya dia pakai ban kasar, pakai ban tanah. Ini light vehicle juga nih, kalau bisa diangkat sama orang 4 tentara kalau sampai nyungsep. Ini yang versi lebih gedenya lagi kayaknya nih. Steyr-Puch-nya versi lebih gedenya lagi. Abangnya dari yang tadi. Ini kira-kira segede apa ya? Carry Futura kali ya gedenya ya. Tapi bannya ban gede nih, segede ban truk. Tapi lucunya bannya profil tipis. Ini ring 20, lebar 6,5 bannya. Nah, ini kemudian Jeep Internasional. Ini gue baru lihatnya. Gue baru lihat di Jeep Internasional yang bentuknya kayak gini. Kayak Jeep perang juga nih. Depannya mirip VW Safari, tapi ada feel Jeep UAZ-nya. Ini Amerika nih. Bukan nih.
Jeep Internasional DKW. DKW itu berarti Jerman dong. Nah, ini ada Willys nih. Kalau Willys kita udah sering lihat lah ya. Jeep Willys. Ini Perang Dunia Kedua nih, waktu itu dipakai sama tentara Amerika di Perang Dunia Kedua tahun 1944. Ini adalah cikal bakalnya Jeep Wrangler, Jeep Rubicon, YJ, yang Jeep CJ, Jeep TJ, Jeep JK sekarang, dan yang sekarang Jeep JL yang baru, cikal bakal dari ini Jeep Willys. Ini adalah generasi 1. Asal nama kata Jeep itu sebenarnya nggak ada di sini ya, karena dulu nggak yang produksi nggak cuman Chrysler yang produksi Jeep ini, bahkan Mitsubishi dan Mahindra juga bikin. Bentuknya kurang lebih sama. Kalau yang versi Mahindra ininya lebih tinggi, lampunya gede, ininya lebih tinggi. Yang dipakai sama si Mitsubishi juga bedanya gitu. Waktu perang Amerika perang minta bantuan negara-negara sekutunya untuk produksi mobilnya juga. Makanya di sekarang ini ada Mahindra Thar yang bentuknya mirip banget sama Jeep JK, Jeep JL, Jeep Wrangler Rubicon yang baru, karena memang mereka punya license-nya untuk memproduksi Jeep mobil itu secara pribadi di factory Mahindra di India. Dan yang di Mitsubishi sampai sekarang itu adalah yang menjadi generasi pertamanya Mitsubishi Pajero. Yang pertama itu bentuknya adalah pengembangan dari Jeep Willys tempur ini. Kemudian ini ada mobil Jeep dari Fiat Campagnola. Ini gue baru lihat juga nih, berarti bikinan Italia ya, tahun 1956. Ini setelah Perang Dunia Kedua berarti. Italia waktu itu perang sama siapa ya? Atau ini Jeep militernya doang ya? Jeep ini rata-rata setir kiri semua ya, kecuali Jeep Jerman tadi. Yang itu Jeepnya setir kanan. Nah, ini Jeep CJ7 tahun 81. CJ ini generasi berikutnya nih dari Jeep Willys. Jadi kalau Jeep itu kan sebenarnya dari kata dari kode ya, kode G dan P kalau bahasa Inggrisnya, jadi GP gitu. Itu artinya General Purpose, mobil yang dipakai buat segala macam keperluan gitu. Nah, di sini adalah CJ7. CJ itu berarti Civilian Jeep gitu kodenya. Jadi versi Jeep Willys ini yang diubah menjadi sivil, dipakai untuk sivil ini karena setelah ekses perang Jeep ini Willys ini sering dipakai buat pertanian. Jadi powernya gede, sering dipakai buat bajak sawah gitu kan, buat ladang gandum gitu. Nah, kemudian oleh para petani dipakai buat harian, dan seri terbarunya ini dipakai untuk sivil dan masih dengan kemampuan off-road yang sama, tenaga yang besar, mesin 4000 cc, 6 silinder segaris, yang ini masih karburator, 4-wheel drive-nya sangat mumpuni buat dipakai off-road. Ini luar biasa sih, masih ganteng untuk ukuran tahun segini, ini masih ganteng banget mobilnya. Dan di Jeep selanjutnya generasi YJ yang lampu kotak, Wrangler lampu kotak namanya, itu masih dengan bentuk yang sangat mirip sama ini dengan moncong yang berbeda. Dia dengan lampu kotak aja bedanya. Terus TJ yang setelah ini juga masih dengan lampu bulat kayak gini, balik lagi ke lampu bulat karena yang lampu kotak itu sepertinya agak kontroversial, banyak beberapa orang yang nggak suka. Dia keluar ini setiap 10 tahun sekali generasi Jeep ini, dari CJ ke YJ ke TJ, kemudian ke JK, dan sekarang ke JL. Itu setiap 10 tahun sekali keluar model baru gitu ceritanya. Berikutnya kita ke generasi yang lebih lawas lagi nih sepertinya. Ini Perang Dunia Pertama bahkan. Ini adalah tahun 1924 tahun 1930 generasinya. Ini mobil-mobil zaman mafia zaman dulu kayaknya tuh. Ada 4 mobil ini. 45. Ganteng-ganteng banget ini. Ini Dodge Brothers Special Series 116. Ini mobil sedan zaman dulu nih kayak gini. Bentuknya masih mirip sama kereta kencana, kereta kuda, dengan ban tipis, kemudian bentuk karoseri belakang yang mengotak seperti itu, kacanya juga masih kotak. Nah,
Biasanya kalau mobil kereta kencana, kalau kereta kuda itu, kereta kencana itu carriage-nya cuma sampai di sebelah sini, di depannya kuda. Nah, yang ini bagian depannya engine gitu. Headlampnya besar sama kayak di kereta kuda. Kemudian di depan ini per daun dan masih ada titik buat engkolan. Zaman dulu Dodge namanya masih Dodge Brothers zaman tahun segitu ya. Yang bikin memang Dodge bersaudara. Ini versi 2 pintunya. Ini adalah ini adalah Jeep Willys Overland Whippet 2 door, 2 pintu. Jadi ini generasinya Willys yang pertama kali berarti, sebelum ini Willys yang dipakai buat perang. Terus di situ ada Vauxhall tahun 1928. Ini jauh lebih tua lagi daripada yang tadi ya. Ini juga coachnya 4 pintu dengan pintu side door depan. Ban serep di belakang, bempernya ada tipis banget. Kemudian di sini ada sama juga Whippet 2 door. Whippet, gua belum pernah dengar malah namanya Whippet. Kita lihat ada detail yang cukup unik di sini karena velgnya terbuat dari kayu. Jari-jarinya terbuat dari kayu, luar biasa. Nggak tahu ini kayu apa nih. Ban Firestone klasik. Kemudian ini ada lampu sennya. Lampu sennya kayak semapur, model semapur di sebelah sini. Ini mobil 2 pintu, setir kiri. Untuk belakangnya kalau dari belakang gini kayak kereta kencana ya. Sini bagasi dan tangki bensin. Di sini ada restorannya. Restorannya menyajikan minum, makan. Terus kita kalau beli tiket 25.000 itu udah dapat free welcome drink. Oh, di sini ada Honda Dax ST50. Motor kecil Honda 50 cc. Ada Mini, Morris Mini, sama ini Fiat Topolino, Fiat 500 Topolino, mobil Italia. Ini yang dibilang mobilnya Mickey Mouse. Topolino sendiri dalam bahasa Italia artinya Mickey Mouse. Mobil ini kecil banget, ya lebih kecil daripada Mini Cooper ya kalau dari kabinnya ya. Kalau secara ukuran mungkin di Topolino ini sedikit lebih besar, tapi untuk kabinnya lebih kecil. Dan bener-bener ini bentuknya mirip Mickey Mouse, warnanya merah hitam lagi, senada sama Mickey Mouse. Sini ada koleksi jam antik dan telepon antik juga. Jam beker zaman dulu ya. Dan telepon yang masih pakai dial. Teman-teman yang ngalamin pakai telepon yang ada dialnya gini harusnya udah nikah dan punya anak ya. nggak bercanda, bebas kok isi sih. Belakang lagi ini ada mobil jadul banget ini. Ini mobil apa kita lihat, gue nggak hafal judulnya. Oh, ini adalah Ford Model A. Ford Model A itu generasi setelah Ford Model T, karena Ford Model T ada di belakang juga ternyata. Ini mobil yang merupakan cikal bakalnya perusahaan Ford di Amerika. Ini adalah Chevrolet, ini tahun 1928. Dan Ford Model T ini bisa dibilang adalah salah satu generasi mobil pertama di dunia yang menggunakan assembly line di Amerika, yang menciptakan assembly line itu untuk production Ford Model T ini. Dan di Amerika zaman dulu Ford ini hanya diproduksi dengan warna hitam. Ini lampunya masih lampu gas nih, gas atau minyak zaman dulu nih. Dia mesti di light up. Kalau sekarang udah dikasih bohlam. Ini joknya kayak sofa. Cara nyetir juga kayaknya beda deh nih. Kemudian ini adalah mobil Inggris Austin 7 AJ Tourer. Kemudian di sini ada apa nih?
skuter namanya Henkel Touris, kayak Vespa, Lambretta, kayak jet ski. Terus ada trailernya lucu banget dengan ban kecil di belakang. Ini koleksi mobil yang agak baru. Ini ada Jaguar tahun 1970, ada Packard 200 mobil Amerika, ada BLR lagi yang di sini kondisi mobilnya kayaknya layak jalan semua deh nih, mulus-mulus. Terus ada Hot Rod juga, ada mobil Hot Rod Chevrolet dengan mesin V8. Ini ada juga Ford Thames Oplet. Ini Austin England, yang ini dipakai buat rally juga zaman dulu nih, terkenal. Ini AMC Rambler, ada Citroen 2CV. Ini mobil yang dipakai oleh petani telur di Perancis sejarahnya. Jadi dia menggaransi bahwa tidak ada satu telur pun yang akan pecah jika menggunakan mobil ini, karena suspensinya yang sangat nyaman. Suspensinya menggunakan hidrolik yang sangat canggih. Ini ada Triumph Mayflower, ini juga mobil Inggris. Triumph bentuknya kotak-kotak, namanya mirip celana dalam wanita. Kemudian ini adalah MG Roadster. MG ini mobil Inggris juga. Bodinya kalau MG ini biasanya dari fiberglass, dan bener ini dari fiberglass. Ada Skoda juga. Skoda itu satu generasi sama Volvo, satu tempat sama Volvo bikinan Swedia. Ada juga ini Morgan, mobil Inggris. Ini Roadster Morgan yang kalau nggak salah dulu bagian komponen bodinya masih terbuat dari kayu sampai sekarang. Komponen sasis kalau nggak salah, rangka sasis apa rangka apanya gitu. Kemudian Triumph Spitfire, namanya dibikin kayak mobil kayak pesawat tempurnya Inggris. Spitfire. Ini Morris Mini Moog. Morris Mini yang dipakai buat militer kayaknya. V kodok. Dan ada ini apa nih? Austin lagi, bukan? Oh, ini Mini. Austin Mini juga, tapi bentuk bodinya lain. Terus di belakang ada Daihatsu Midget. Daihatsu Midget ini buat teman-teman yang nggak tahu adalah sebuah bemo pickup yang dipakai di Jakarta buat ngangkut penumpang. Ini bemo, nama asli dari Daihatsu Midget. Sini Chevrolet BLR yang cakep banget dengan atap convertible. Kita lihat interiornya, ini kebuka soalnya, bisa dilihat. Wah, ini udah setir kanan ya. Ini Mercy 170 SW 191, 4 pintu, ganteng banget sini. Kita ke section selanjutnya. Di sini ada mobil angkut kayaknya, truk. Ini bajai bukan, ini adalah Piaggio F ya namanya mungkin ya. Bentuknya asal masalahnya bajai, tapi ini ada yang unik karena dia pakai pickup dan belakangnya rodanya double. Ada 4 roda di belakang untuk alat angkut yang cukup berat ya. Kemudian ada truk, fire truck lagi. Fire truck ini Isuzu, sempat dipakai juga buat armada pemadam kebakaran kita. Ini ada bis zaman dulu nih, bis zaman dulu benar-benar konversi dari truk. Ini adalah truk Chevrolet dengan karoseri bis sangat besar ya. Persatuan dan pasar ke Kelungkung tahun 1948 tahun 1952. Di sini ada hot rod juga, di Willis yang dibikin jadi hot rod. Kreativitas Indonesia. Ini Jeep Jeep Jimny. Teman-teman udah pada tahu lah nih. Jimny dengan atap fiberglass yang bisa dibuka. Jimny sendiri itu namanya dari Jepang, itu artinya Jeep Mini. Jadi Jimny gitu. Orang Jepang bilangnya Jeep Mini jadi Jimny. Ini Cadillac lagi, adalah koleksi Honda Life. Honda Life ini kecil banget, seukuran sama Morris Mini ya.
4 pintu. Ini 600 cc kalau nggak salah. Honda Live. Ini koleksi truk-truk ya di sini. Yang mulus-mulus Chevrolet Apache setengah ton, Chevrolet 300, masih ada Cadillac. Ini Pontiac masih setengah jadi ya. Ada Fiat 1100. Ini kalau nggak salah bokap gue dulu pernah mobil dinasnya kayak mobil gini kayak gini nih, pickup kayak gini nih, tapi yang udah lampu kotak, udah lebih baru lagi. Ini kan tahun 56. Bokap gue dulu pakai tahun 50-an, tahun 80-an Chevroletnya. Chevrolet pickup ya, segede-gede gini juga sih ukurannya. Wih, ada hot rod juga nih. Ini kayak bikinannya si siapa namanya, yang vintage car Amerika tuh. Aduh, lupa gue desainernya namanya. Dodge Suburban. Ini liverynya kayak monster truck ya. Yang ini bis. Fiat lagi. Ini Ford Country Square wagon. Baru lihat ini wagon nih. Gede-gede banget. Wow, ini angkotnya nih. Bis zaman dulu kali ya. Plat kuning. plat BE. Dari mana nih plat BE? Sumatera nih ya. Wah, ganteng banget ini sih kalau mulus. Gila, gagah. Atapnya kayu, cap belakangnya nih. Oplet segede gini cuy. 9 orang 80 kg barang. Wow, sejarah Indonesia banget sini. Gue baru lihat zaman dulu ada oplet segede gitu. Ini cakep banget nih, apaan nih? Ini Ford Thunderbird 2 door sporty, sport sedan dia bilang. Gila, ganteng Thunderbird. Nah, ini yang gue bilang, bokap gue dulu pernah kerja pakai kayak gini nih, Chevrolet yang kayak gini nih di daerah Sumatera. Dulu bokap gue kerja di perusahaan minyak di sana tuh, Stanvac namanya, standar vakum punya Amerika. Mobil dinasnya kayak gini nih persis, warnanya putih zaman dulu tuh. Ini Dodge ya. Kalau dulu bokap gue pakai GMC apa ya, bentuknya mirip kayak gini. Ini Impala lagi. Fiat lagi. Terus ada Jeep Gladiator 1969 Kaiser Jeep M715 Gladiator versi militer. Ini kalau yang versi sivil mungkin Jeep Wagoner ya. Gede banget ini, gila. Wow, itu bonggol gardannya segede gitu. Ford Transit zaman dulu nih, tahun 1967. Gue suka Ford Transit, mobil Amerika, gede banget. Dan ini populernya di Inggris malah ya, untuk segala macam urusan angkut-angkutan. Kalau di Indonesia kan pakai Suzuki Carry atau L300, kalau di Inggris tuh pakai Ford Transit ini. Ini yang versi blind fan di belakang. Nah, itu ada Jeep Wagoner tuh. Ini versi civiliannya dari Jeep Kaiser ini kayaknya. Bentuknya masih mirip-mirip. Ada Ford Galaxy, Pontiac, ada Land Rover. Land Rover ini yang dipakai buat nganter duit kayaknya nih, tuh 1981 Land Rover Defender yang dibikin sama Australia. Oh, Rover Australia. Karoserinya ini dipakai buat nganter duit, Scuricor gitu. Bismillah dulu. Ini hardtop. Ada hardtop lawas. Ini wagon tapi Toyota Land Cruiser FJ45 Kayami A70 Hereford.
Dan ini adalah koleksi mobil yang masih lagi dibangun, baru dicat, lagi mau dibangun kayak ini. Ya, sekian dulu video perjalanan kita di kebun vintage cars Bali. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Gua Mahesa Ardi Wirawan undur diri. Jangan lupa klik like and subscribe dan bagikan video-video kami ke teman-teman semuanya yang hobi otomotif. Gua Mahesa Ardi Wirawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.